Aku udah ngebayangin kayak Naomi Campbell. Kalian ngerti Naomi Campbell nggak? Nggak tahu. Naomi Campbell itu adalah apa namanya? Model internasional. Aku mancing. Sebenarnya apa saja yang kamu lakukan? Jadi memang tantangan sangat luar biasa. Indonesia juga punya keragaman dari warna kulit. Cantik itu bukan hanya putih, tetapi cantik itu juga bisa memiliki warna kulit seperti Hanan. Sebagai wanita Indonesia harus bangga. Jadi jangan kalau kulitnya gelap maunya diputih-putihin, tapi harus embrace, harus bangga, harus juga merasa percaya diri punya warna kulit gelap. Seperti Hanan, penampilannya maskulin awalnya. Sekarang Hanan bisa kita sulap, bisa dibuat gaya seperti wanita yang yang juga semua orang bisa melihat siapa Hanan. Rambut pendek bisa nggak jadi cantik? Bisa. Ini hanya di gel saja. Bisa nggak pakai anti mewah? Bisa. Gaun warna gold yang begitu panjang ciptaan dari desainer ternama Indonesia, itu pun bisa dipakai oleh Hanan. Warna gold adalah warna yang pantas bisa jadi matchingan dengan warna kulitnya Hanan. Aku rasa semua yang kulitnya eksotis, semua warna baju. Pernah memakai gaun seperti ini dan dandan seperti ini? Enggak pernah. Kamu percaya diri? Percaya diri. Kamu bahagia? Bahagia. Aku Hanan dan aku cantik. Sehari-hari saya lihat kamu di sana, mondar-mandir. Sumpah, saya pikir kamu laki-laki saat itu. Dan hari ini kamu jadi wanita mewah di depan Sekali lagi saya mau bilang kamu luar biasa dan selalu tahu siapa yang kamu makeover, seperti apa memaksimalkannya. Jadi kamu naik setingkat dari fashion stylist nomor 1 se-Jakarta Barat, sekarang nambah Jakarta Selatan. Supaya jadi ilmu Bapak bisa dengar juga wajahnya kamu pakai apa? Jadi Hanan ini kita tidak pakai foundation karena susah sekali untuk di Indonesia produk beauty masuk dengan warna kulit Hanan. Jadi ini tidak ada foundation sama sekali, tidak ada berat, cuma kita kasih serum untuk bisa glowing, bisa shiny. Dan kuncinya hanya diberikan highlighter di bawah mata dan juga di atas kelopak matanya. Begitupun dengan bibirnya overliner, warna bibirnya kita berikan warna plum ditambahkan dengan coklat, dengan eyeliner, dan itu sudah cukup buat Hanan. Jadi kuncinya hanya highlighter saja yang berwarna gold sehingga warna kulitnya semakin stabil. Kebutuhan keren ya. Wow. Pada larang. Kota Batu. Ya, ini banyak gunung batu di situ. Iya. Lahir di sana. Iya harus. Kenapa ragu-ragu? Oke. Ini anaknya Bapak. Dia tidak mau menceritakan sesuatu penting anak aku menyakiti sesuatu.
seperti apa kamu waktu kecil? Hobi bermain dengan laki-laki? Iya. Apa kegiatan kamu? Dulu Hanan main, semua temen Hanan gak ada yang cewek. Dulu Hanan tuh gak mau main sama cewek. Kenapa? Ribet. Iya, ribet. Jadi kegiatan kamu tuh apa? Main bola? Main bola, main layangan, main lereng, manjat-manjat, gitu lah. Dengan cowok? Iya. Nah kalau cewek ribet. Main derby harus bawa dulu ke rumah. Lama itu kan cowok kan tinggal main-main aja. Lalu kamu tinggal selalu di Padalarang terus sampai remaja? Iya, sampai remaja, sampai lulus sekolah. Sekolah sampai SMA. SMA. Setelah lulus SMA apa yang kamu lakukan? Setelah lulus SMA, merantau. Ke Pernah merantau ke Medan, pernah ke Batam, terus juga pernah ke Kalimantan. profesi apa saja yang pernah kamu jalan? Banyak Kak. Hanan dulu pernah sampai parkir, di tukang parkir, jadi kuli angkat panggul di pasar. Pernah banyak Kak. Pernah jadi tukang kuli panggul juga di air isi ulang. Oke, tapi bukan hanya saya mungkin ya, menyangka kamu tuh laki-laki. Iya, banyak orang yang nyangka Hanan laki-laki. Jadi kamu pekerjaan itu pekerjaan kasar untuk laki-laki. Iya, Lalu ketika mereka tahu bahwa kamu seorang perempuan, kaget. tapi akhirnya udah karena kamu punya kekuatan juga seperti laki-laki. Iya, Kita menuju ke 5 bulan terakhir. Kamu datang ke Jakarta iya. untuk apa? Cari kerja. Tadinya mau cari kerja sekalian yang namanya Jakarta ya kan kita nggak tahu, siapa tahu Hanan bisa ngembangin bakat Hanan. Dan memang dulu Hanan punya impian pengen jadi penyanyi. Kamu pernah jadi pengamen juga kan? Iya, Itu suara kamu diasah di situ. iya. Lalu selama 5 bulan di Jakarta pernah jadi apa aja? Pernah jadi pengamen sama jadi penonton. Penonton. Iya, Iya, Pak. Aku tuh lihat kamu warawiri terus. Tinggal di mana sekarang? nggak punya tempat tinggal. Lalu tidur di mana? Di jalan, Hanan tidur di jalan, di ruko-ruko pinggir jalan. Takut sih takut, tapi ya mau gimana gitu kalau nggak ngeberaniin diri yang namanya di Jakarta kita nggak bisa hidup. Pernah yang penjahat? Iya, pernah. Seperti apa? Waktu itu Hanan lagi tidur sekitar jam 3 subuh di tempat itu lagi sepi, emang sepi nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada bapak-bapak, tapi untuknya waktu itu Hanan keburu kebangun. Bapak-bapak itu udah mukanya udah di depan muka Hanan lagi tiduran. Dan Hanan teriak, di situ orangnya pergi. Kamu tinggal di emperan? Iya. Mandi kadang numpang aja, kadang di supermarket, di minimarket, kadang di cuci setir mobil. Untuk kamu kan orangnya tuh gampang bergaul ya. Iya. Apa yang membuat kamu kuat? Orang tua sehat. Orang tua kamu dibantu. Iya. Apa karena itu 5 bulan yang lalu? Enggak, hampir setahun ini. Kenapa? Terakhir ketemu itu akhir Desember. Oke. Jadi untuk apa kamu ada di sini? Hanan pengen ngekos pengen ngekos, terus kalau ada rezeki lebih juga Hanan pengen mama itu udahlah gak usah kerja lagi karena mama juga udah tua, kasihan lebih baik mama diam di rumah buka usaha sendiri. Gak usah lah kerja di orang, umur segitu tuh harus pada diem di rumah. Umur berapa? 62 tahun Buat mama, Hanan di sini baik-baik aja. Hanan di sini buat mama. Mama gak usah khawatir. Hanan kuat karena semua buat mama. Mama sehat-sehat di sana ya. Maaf selama ini Hanan belum bisa jadi anak yang terbaik buat mama. Tapi apapun itu semua buat mama. Hanan sayang mama. Oke. Saya tahu itu kamu pasti kamu berkali-kali melakukan
hati Anda keras. Satu silakan. Dadakan. Dadakan. Oke. Isunya saya kan bisa make up. Selagi saya benerin make upnya, kasih informasi. Oke. Buat semua yang lagi nonton di rumah sekarang, pengen banget daftar DMB Bawang Rezeki. Caranya gampang banget, kalian tinggal angkat telepon kalian, buka kameranya dan scan barcode yang ada di sini. Isi form yang ada dan kirimkan video kalian bernyanyi sebagus-bagusnya, gratis. Dan buat pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian tetap pengen nonton DMB Bawang Rezeki tapi buru-buru pengen keluar, langsung aja. Silakan. Hanan, kamu memang layak jadi bintang 10 juta rupiah. Hanan, 10 juta rupiah. Beneran ini? Iya. Beneran? Kamu kalau butuh kerjaan cari Bunda. Siap Bunda. Butuh
di sini sudah kerja. Kalau kamu mau kerja ikut saya. Ada tempat. Iya. Hana dari Bandung, dia penampilannya satu nih, mendapatkan 10 juta rupiah dan 2 kartu hadiah. Satu lapangan pekerjaan dimiliki oleh Ibu Elisa. Wow, kebahagiaan demi kebahagiaan terjadi di depan mata. Inilah dia panggung rezeki. Hana tadi siang belum jadi apa-apa. Hana mengikuti audisi, siang ikut audisi, malam jadi bintang. Luar biasa kejutan buat kita. Gak, kejutan buat kita. Lu gila sih. Kejutan You buat kita. Amazing. No. Kita itu maksudnya kita di lain samping lu, karena dia udah tahu kan Hanan ini mau menjadi looknya seperti apa. Tapi kita kan nggak tahu. Juri-juri yang lain, penonton semua kita nggak tahu. Aku tahu bahwa dia akan bikin sesuatu yang luar biasa karena aku tahu dia memang sehebat dan se-amazing itu. No. Terima kasih. Tapi gue nggak nyangka. Iya. Tapi bagaimanapun juga pesertanya spesial sih. Dari ceritanya dia spesial banget. Talentanya juga sangat spesial. Kita nggak ada yang tahu kalau dia bisa sebagus itu tampilannya. Dia bisa nyanyi, ternyata kita tuh nggak tahu. Bener. Dan ketika setiap kali aku dapat tantangan untuk makeover kan nggak pernah kita cek dulu talentanya sebesar apa. Jadi kita nggak tahu kalau dia juga bakalan pilih dadakan. Yang jadi spesial banget ternyata yang menjadi tantangan untuk bisa yang mau jadi tantangan buat di makeover ternyata tantangan bisa menjadi sebuah magical. Iya. Jangan dia cepat kerja apa aja jadi tukang parkir. Nah itu dia, kan kita nggak tahu ceritanya. Iya, benar. Kita kan nggak tahu sama sekali ceritanya dia backgroundnya kayak apa Benar-benar ya. kita baru tahu dia. Dan itu yang membuat terharu, apalagi Iya. ketika coba bilang sama semua orang kalau kamu cantik, itu sih luar biasa. Dan dia bilang kan dengan sangat amat percaya diri, dia bilang aku Hanan dan aku cantik. Ya karena kan cantik itu bukan harus selalu putih. Betul. Makanya kenapa ketika Hanan hadir, tapi ini bukan yang pertama kali ya. Kemarin juga ada peserta juga yang kulitnya juga gelap. Itu juga tantangan luar biasa. Jadi di DMD ini jadi benar-benar panggung berkah buat kita yang bekerja. Kita juga diberikan kesempatan untuk bisa makeover, Denada untuk ngelatih mereka bagaimana mereka bisa stage act, bisa. Jadi semua peran juri itu benar-benar jadi berkah buat mereka dan itu yang menjadi luar biasa. Nah, dan happy-nya aku tuh adalah ketika makeover tuh yang makeover, aku pun jadi kok bisa jadi gitu-gitu, ngerti gak sih? Iya. Karena kan kita nggak pernah ngerencanain sebelumnya kayak apa. Iya, semua kan serba dadakan. Karena kan dadakan dan semua tergantung kepada pesertanya. Dia bisa ngebawain gak bajunya, dia bisa percaya diri atau tidak, dia bisa nyanyi apa enggak. Jadi itu semua kembali lagi ke mereka, bukan lagi ke kita. Makanya pada akhirnya jadi surprise lagi balik ke kita. Lu bisa gitu. Siapa yang nyangka kan bahwa Kan seseorang yang gitu. Biasa hidup di jalanan, tidurnya pun sampai gak sekarang ada tempat ini tidur, tidak gak punya tempat tinggal di Jakarta. Tidurnya di pinggir Itu jalan, juga di itu depan yang membuat ruko. kita terharu banget. Iya. Tapi such a blessing yang membuat jadi berkah luar biasa buat kita yang bekerja di sana adalah pekerjaan ini tuh bukan karena kitanya cuma dibayar gitu, tapi dibayarnya dengan happiness gitu. Yes, betul. Dengan kebahagiaan yang kita bisa lihat, gitu. Iya, Gimana ya perasaan kita Perasaan tadi? kita tuh kayaknya jauh lebih mahal dibandingkan. Iya, betul. Dibandingkan tidak apapun, ternilai tidak ternilai gitu. dengan Jadi itu uang. tidak apapun ternilai itu. dengan uang dan itulah hebatnya MNC TV bisa buat DMD Panggung Rezeki ini dan kita tuh bisa menjadi bagian keluarga besar dari situ dari ini. Jadi itulah yang nggak pernah bisa dibayarkan lagi dan gitu tidak karena ada. Aku rasa sekarang bayangin aja ya, peserta seperti Hanan yang biasa dia tidurnya di pinggir jalan, tidak punya tempat tinggal selama sekian lama, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Hanan ini walaupun dia terlahir begitu strong ya, maksudnya kelihatan dia ngomong begitu juga dengan sangat amat biasa aja, kayaknya semua itu menjadi hal yang dia lakukan karena dengan tidak santai. semua orang yang pada akhirnya kepilih sama Denada terus harus di makeover, tidak semuanya juga bisa berhasil. Betul. Dan ini maksudnya nggak semua juga pada akhirnya bisa gitu. Iya. Yang kita pikir wah ini bakalan keren, ternyata enggak. Iya. Jadi makanya jadinya surprise. Betul. Panggung kejutan. Panggung kejutan, panggung berkah. Ya mudah-mudahan aja malam hari ini menjadi awal membuka pintu untuk Hanan sehingga
Mudah-mudahan. Tadi waktu aku peluk dia, aku cuma bilang, "Dek, udah ya, jangan hidup di jalan lagi," gitu ya. Dengan adanya dia ketemu di malam hari ini di panggung DMD, membuka jalan dia dapat berkah, ya, dapat modal untuk dia hidup, dia juga dapat pekerjaan, dia juga bisa membuka karirnya dia ke depannya sehingga dia punya kehidupan yang bisa lebih baik ke depannya. Itu yang tidak tergantikan dengan jumlah uang berapapun. Buat terakhir nih mungkin yang bikin sedih mungkin karena dia sempat tidur di jalan dan belum ada. Karena sebagai seorang perempuan, biar bagaimanapun dia adalah seorang perempuan. Iya, betul. Walaupun dia tadi ngomong itu dengan sangat amat santai, dia bilang ya saya tidur di jalan selama ini, pekerjaan saya kuli angkut, kuli panggul, apa ini segala macam, ya biasa aja karena memang kayak itu, ya udah. Tapi dia adalah seorang perempuan, yang mana seorang perempuan itu terlahir secara natural, mempunyai insting perempuan, mempunyai juga mau sekuat hati apapun perempuan. Iya, mau sekuat apapun. Sehingga walaupun dia tadi kuat, strong, tapi tetap aku sebagai seorang perempuan, aku tahu tidak semestinya dia menjalani hidup seperti itu. Tapi mudah-mudahan dari panggung DMD ini, kata tadi Mbak Inul juga pada akhirnya mau membantu, memberikan lapangan pekerjaannya, mudah-mudahan jadi benar-benar berkah buat dia. Terima kasih. Alhamdulillah bisa nampilin yang terbaik. Yang nggak nyangka aja seneng banget, tambah lagi bisa dia makeover sama Kak Karen Delano, seneng banget. Dan bisa tanpa buzzer didadakan tadi, luar biasa sih. Lega, plong, pokoknya seneng banget deh. Juga kamu emang jadi penonton di DMD ini udah berjalan berapa bulan atau berapa tahun? Udah 5 bulan ini. Iya. Melihat cerita perjuanganmu tadi, kamu kerja apa aja nih sampai pengamen juga, iya, terus tidur di emperan juga, itu melihat seperti apa sih perjuangannya? Berat banget sih sebenarnya. Ya, yang namanya kita hidup di Jakarta ya, kuat nggak kuat kita tuh harus tetap kuat. Jadi ya bawa enjoy aja, bawa bahagia aja. Selagi kita mau berusaha pasti ada jalannya kok. Kamu orang tuanya di Bandung? Iya. Maksudnya lengkap, masih ada? Tinggal ibu. Iya. Kan kamu tadi bilang setahun tidak pulang, ibu responnya seperti apa? Sebenarnya nggak ada komunikasi ya kalau sama ibu, tapi lewat temennya ibu ada. Jadi ya aku mantaunya lewat temennya ibu. Nggak ada komunikasi Iya. Mungkin karena apa mungkin? Karena katanya waktu itu dibilangnya HP ibu rusak, jadi aku belum ada dapat kontaknya lagi. Menurut kamu perjuangan kamu akhirnya tidak sia-sia malam ini dan akhirnya mendapatkan 10 juta, itu seperti apa? Mau dikasih langsung ke ibu setengahnya atau mau nyari tempat yang lebih layak atau kosan? Iya, nyari kosan dulu deh kayaknya, nyari kosan dulu, terus sama ya kebutuhan, buat kebutuhan di sini dulu, diperlengkap dulu baru nanti ya dikirim ke ibu sebagian. Dan juga kamu selain ini dapat rezeki dan nilai plusnya kamu akan dikasih ke pekerjaan oleh Bunda Inul, itu seperti apa kamu responnya? Seneng banget akhirnya selama 5 bulan ini nyari-nyari kerjaan, nggak dapat alhamdulillah, rezekinya mungkin malam ini ketemu Bunda Inul, dapat kerjaan dari Bunda Inul, alhamdulillah banget, terima kasih Bunda. Mau dikasih kerjaan apa kata Bunda? Apa masih nunggu? Masih nunggu deh kayaknya, nggak dikasih tahu soalnya, belum dikasih tahu. Sport maksudnya cewek, maksudnya wanita kan tidak mudah kamu nih, melihat perjuangannya kayak tidur di emperan terus. Ya untuk makan ya susah juga ya kalau itu seperti apa sih, kamu sedih nggak seperti apa sih? Sedih banget, sakit hati banget karena ya lihat orang-orang ya yang namanya cewek ya dijaga bener-bener, ngejaga diri bener-bener, sedangkan aku yang belum bisa di fase itu, yang masih berjuang untuk bisa ke fase itu sih, sakit hati banget sih. Tapi ya gimana lagi, tetap berjuang, ya buat enjoy aja. Mungkin cara maukan ibu seperti itu juga ya. Iya. Tapi kalau ibu sendiri mungkin ini kan udah setahun, akan kamu rencana untuk pulang atau seperti apa mungkin? Ya rencana pasti pulang dulu nemuin ibu. Untuk ngasih uangnya. Iya, kangen juga sih, udah hampir setahun ya nggak pulang. Dan akhirnya dipercaya menjadi peserta di DMD seperti apa, kan dari awalnya dia penonton akhirnya dipercaya, itu seperti apa? Nggak nyangka sebenarnya. Sebenarnya udah pernah daftar online juga kan, cuman nggak kepanggil, nekat aja sih ikut audisi offline. Nggak nyangka juga sih, soalnya tadi yang lain juga pada bagus-bagus kan. Ya yang namanya rezeki mungkin kan kita nggak tahu, ya, seneng banget, nggak nyangka aja.